Beginilah kondisi kebakaran yang melanda sebuah rumah di Jalan Kolonel Sutomo, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Minggu sore tadi. Api disertai asap tebal membakar habis seluruh bangunan rumah yang juga dijadikan toko kelontong tersebut. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun sempat terdengar ledakan dari dalam rumah. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, TikToker Bima Yudo Saputro dipolisikan akibat konten yang berisi kritikan buruknya infrastruktur di Provinsi Lampung. Bima bahkan mengaku keluarganya mendapat intimidasi. Pemuda asal Lampung Timur, Bima Yudo Saputro, mengunggah sejumlah video berisi kritik pedas terhadap kampung halamannya. Dalam salah satu video, Bima menyoroti infrastruktur di Lampung, di mana banyak jalan yang rusak dan proyek yang mangkrak sejak lama. Bima yang kini tengah menempuh pendidikan di Australia merilis video-video kritikannya di akun TikTok @albimaxreport. Namun akibat kritikannya, Bima justru dilaporkan ke polisi. Tidak hanya itu, keluarga Bima juga mendapat intimidasi. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gua, yang ada orang tua gua. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu. Menurut kuasa hukum keluarga Bima, orang tua Bima sempat dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Saat itulah ayah Bima menerima kalimat bernada ancaman dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui sambungan telepon. Kemarin beliau dipanggil oleh Bapak Wakil Bupati Lampung Timur, dan pada saat beliau dipanggil itulah beliau mendapatkan telepon dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang intinya menanyakan terkait masalah konten yang dibikin oleh saudara Bima. Sementara itu, meski Bima harus berhadapan dengan hukum, namun banyak netizen yang memberikan pembelaan. Warga Lampung lainnya pun turut mengunggah kondisi jalanan di berbagai wilayah di Lampung yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ada pula yang mengunggah video perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu. Pengunggah video berterima kasih kepada Bima. Perbaikan jalan tersebut diduga sebagai efek dari viralnya kritikan Bima terhadap jalanan rusak di Provinsi Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini umumkan hasil operasi tangkap tangan dugaan suap di Kota Bandung. Dalam OTT tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap bersama 9 orang lainnya. Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama 9 orang lainnya terjaring dalam OTT KPK Jumat malam di Bandung, Jawa Barat. Dalam konferensi pers KPK di Jakarta hari ini, yang bersangkutan diduga menerima suap dalam hal penyediaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet dalam program Bandung Smart City. Kami akan menyampaikan informasi kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital. Adapun orang-orang yang kami amankan ada 9 orang. Pertama, Saudara YM, Wali Kota Bandung periode 2022 sampai sekarang. 2, Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3, Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Kota Bandung. 4, Saudara AE, Staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 5, Saudara AS, Ajudan Wali Kota.
6. Saudara WD, staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Untuk kepentingan penyelidikan, Wali Kota Bandung tersebut harus mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih terhitung sejak 15 April hingga 4 Mei 2023. Pemirsa, David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, hari ini diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Keluarga David menerangkan kondisi remaja 17 tahun yang sempat koma akibat penganiayaan Mario Dandi Satrio pada 20 Februari lalu. Namun David masih perlu terapi kognitif dan motorik selama 6 bulan ke depan karena masa kritis sudah dilalui. Tim dokter merujuk untuk perawatan di rumah. Selama perawatan di rumah, perlakuan yang diterima David juga harus sama seperti perawatan saat di ICU. Meski sudah diizinkan pulang, namun David belum bisa dikunjungi secara bebas oleh kerabat maupun tamu-tamu lainnya. Kita akan memberikan summary dari awal David masuk sampai hari ini dia keluar. Dari awal David masuk itu memang kondisinya koma dan memang ada infeksi yang cukup berat akibat daripada cedera yang dialami tersebut. Kondisi ini belum membaik sampai minggu ketiga, dan setelah minggu ketiga itu sudah mulai ada sedikit perubahan. Dan kita memang memberikan multimodal treatment, dan kita juga memberikan multi aspek treatment, dan kerjasama tim yang baik di rumah sakit ini memberikan manfaat yang cukup besar buat si David. Ini kurang lebih perubahan itu mulai tampak itu minggu keempat. Pertama sekali itu motoriknya mulai membaik, yang kedua itu disertai dengan kesadarannya yang mulai membaik. Jadi mulai bisa berespon terhadap lingkungan dan juga mulai bisa mengikuti komen. Akan tetapi walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan pelatihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu koma. Nah, yang berikutnya itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, seperti kayak sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang sehingga dia bisa pulih seperti sebelum kena trauma kemarin. Pemirsa, 1 prajurit TNI gugur dalam kontak senjata dengan kelompok separatis dan teroris Papua. Proses evakuasi korban terhambat cuaca dan kabut di lokasi. Kontak tembak terjadi pada Sabtu 15 April 2023, berlangsung sejak sore hingga malam. Akibat peristiwa tersebut 1 anggota TNI gugur. Kontak tembak terjadi saat aparat menyisir kawasan Duga, Papua untuk mencari pilot Susi Air. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri terus berusaha mengevakuasi korban, namun evakuasi terhambat cuaca di lokasi. Untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur. Sempat ada kabar 6 anggota TNI gugur dalam serangan Sabtu sore kemarin. Apakah itu benar? Apakah itu bisa dikonfirmasi atau seperti apa yang sebenarnya terjadi? Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik baru 1 orang, hanya 1 orang, atas nama Pratu Miftahul Arifin dari Satgas Yonif R321 GT.